Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah kiranya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa menetap dalam hidup kita. Untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang senantiasa mengasihi kehidupan kami, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan izinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, supaya lewat firman-Mu ini hidup kami terarah sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dimanapun kita berada, sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 25 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian. Aku akan membangun keturunan bagi-Mu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu setiap orang di dalam kehidupan pernah merasakan takjub melihat sesuatu. Ibaratnya kita takjub melihat bagaimana indahnya ciptaan Tuhan seperti Danau Toba. Ada orang yang takjub karena melihat kebaikan orang lain. Ada juga orang yang takjub karena merasakan pertolongan dari orang lain. Tapi satu hal yang pasti, ketakjuban yang dapat kita lihat dari orang lain atau ketakjuban yang kita lihat oleh alam yang terhempang di hadapan kita, semuanya itu ada masanya. Artinya tidak menetap. Akan tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana seharusnya setiap orang merasa takjub oleh karena kebaikan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan setiap saat, setiap jam, bahkan setiap hari, terus kita rasakan selama kita hidup di hadapan Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa, yang nyata dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini,
di mana Raja Daud yang menaikkan doa syukurnya kepada Allah oleh karena ketakjubannya atas pertolongan Tuhan, atas janji-janji Tuhan yang telah nyata bagi kehidupannya dan juga bagi keluarganya. Kalau kita melihat jauh sebelum perikop ini, di mana Daud benar-benar merasa bahwa sebenarnya dia tidak pantas menerima janji Tuhan yang begitu luar biasa. Dia tidak pantas untuk menerima itu. Itu pikiran dia. Tapi oleh karena Allah yang dia sembah, Allah yang dia puji adalah Allah yang maha perkasa, sehingga Allah menjanjikan segala sesuatu kepadanya. Dan janji Allah itu benar-benar Allah tepati. Hal itu Allah lakukan karena Allah benar-benar mengasihi Daud. Dan Daud layak untuk dikasihi Allah. Kenapa? Karena Daud senantiasa melakukan apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Apa yang ditentukan oleh Tuhan. Daud tetap berjalan di dalam koridor Tuhan. Oleh karena ketaatan Daud kepada Allah, maka Allah memberkati dia. Nah, Daud benar-benar takjub akan pertolongan Tuhan itu. Setiap hari yang dijalani oleh Daud, pertolongan-pertolongan Tuhan terus nyata. Dan semakin hari semakin luar biasa. Inilah yang dirasakan oleh Daud. Maka apa yang disampaikan oleh Daud di dalam doanya ini? Jelas dikatakan, sekarang ya Tuhan Allah, tepatlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Daud percaya bahwa apa yang telah dijanjikan oleh Allah akan Allah lakukan, maka karena Allah akan melakukan itu sebagai respon atas pertolongan dan kebaikan Tuhan. Daud katakan bahwa nama Tuhan selama-lamanya akan dia sembah, dan alam semesta juga akan ikut mempermuliakan nama Tuhan. Ini doa yang begitu menarik, yang begitu luar biasa, yang dirasakan dan diimani oleh Daud, di mana Allah pencipta alam semesta, Allah Israel, benar-benar menyatakan akan membangun keturunan yang baik bagi Daud, akan memberkati dia, dan Allah akan senantiasa memberikan kebenaran dalam melindungi Daud dan keluarganya. Dan janji-janji Allah itu benar-benar Allah tepati bagi Daud dan keturunannya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah janji yang Allah sampaikan kepada Daud hanya berlaku bagi Daud saja? Tentu tidak. Daud diberkati oleh Tuhan. Dan janji yang Allah sampaikan kepada Daud benar-benar Allah nyatakan karena kesetiaan Daud kepada Allah. Nah, kita juga demikian Bapak Ibu. Apa yang dijanjikan oleh Kristus di dalam kehidupan kita, Kristus akan tepati semuanya itu. Yang terpenting sekarang ini bagaimana setiap orang di dalam kehidupannya benar-benar mengakukan Allah atau mengakukan Yesus Kristus di dalam kehidupan, bahwa Kristus akan menyelamatkan atau sumber keselamatan bagi semua orang. Kristus yang datang ke tengah-tengah dunia ini itu merupakan penggenapan janji Allah itu sendiri yang kita rasakan. Daud yang diurapi oleh Allah menjadi pembebas bagi orang Israel.
Sehingga lewat Daud orang Israel diberkati. Karena Daud setia kepada Allah. Maka kita juga demikian. Yesus Kristus sebagai Mesias itu merupakan utusan Allah, penggenapan janji Allah yang diurapi oleh Allah. Dan tugas dia tentu jauh lebih besar daripada tugas Daud. Di mana Kristus yang kita muliakan, dia tidak hanya menyelamatkan segelintir orang. Kalau Daud, dia hanya menyelamatkan orang Israel dari para musuh mereka. Lewat Daud orang Israel mendapatkan kesejahteraan. Lewat Daud orang Israel mendapatkan berkat Allah. Tapi Kristus yang kita muliakan yang datang ke tengah-tengah dunia ini, tujuannya jelas. Untuk menyelamatkan setiap orang tanpa terkecuali. Untuk menyelamatkanku. Untuk menyelamatkan Bapak Ibu semuanya. Nah, hal yang kedua yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan Kristus itu benar-benar nyata hingga pada saat ini. Maka seharusnya kita akan takjub untuk semuanya. Takjub akan pertolongan Tuhan. Takjub akan penyertaan Yesus Kristus. Takjub untuk setiap kehidupan yang kita terima. Maka ketakjuban itu mengajar kita untuk tetap mengakui, untuk tetap meyakini bahwa Kristus itu adalah penggenapan janji Allah yang telah Allah nyatakan bagi kita. Maka dengan ketakjuban kita akan pertolongan Tuhan di dalam Yesus Kristus membuat kita benar-benar melakukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Kristus dari kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu di dalam kehidupan kita ada banyak keluh kesah. Ada banyak rencana. Ada banyak keinginan. Bahkan ada banyak pergumulan yang senantiasa kita rasakan. Dan juga dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Tapi Bapak Ibu, firman ini mau memastikan satu hal kepada kita. Bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Bahwa Allah yang kita saksikan. Dan bahwa Allah yang sudah menyelamatkan kita akan memampukan kita untuk melewati setiap perkara yang ada dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yakinkan dirimu, Allah yang kita muliakan di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang mampu hidup bersama kita. Allah yang akan mendampingi kita untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Keluarga lepas keluarga. Pribadi lepas pribadi. Maka Yesus yang sebagai Mesias itu datang menolong kita. Datang menguatkan kita. Hadir di dalam kehidupan kita. Sehingga lewat kehadiran Kristus dalam hidup kita. Kita akan tetap mempermuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami. Allah yang mengasihi kehidupan kami hingga pada saat ini. Biarkan kami Tuhan untuk senantiasa mempermuliakan Engkau dalam hidup kami. Sehingga kami benar-benar yakin akan penyertaan-Mu untuk setiap kehidupan kami pribadi. Terima kasih Bapa. Ajari kami untuk mengakui Engkau adalah Mesias dalam hidup kami. Sehingga lewat pengakuan itu, kami mempertunjukkan iman kami di dalam perbuatan dengan mengasihi sesama kami tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.